dengan NPM 222151040. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas mengenai Hasabun Nujum surat Al-Kahfi dan keutamaannya. Sebelumnya saya akan melantunkan terlebih dahulu surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yundiral ladzina qalu tawdallahu waladan ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan taruzu min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fala'allaka bayi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asyafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laza'iluna ma'alaiha sa'idan surza. Am hasibta anna ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba. Ida awal fityatu ilal kahfi faqala rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul adzim. Surat Al-Kahfi adalah surat ke-18 dalam Al-Quran. Al-Kahfi artinya gua atau penghuni-penghuni gua. Surat Al-Kahfi termasuk surat Al-Makiyah karena diturunkan di kota Mekah. Dalam 110 ayat, surat Al-Kahfi membahas 4 pokok pembahasan, yaitu keimanan, hukum-hukum, kisah-kisah, dan beberapa pelajaran lainnya. Ada 4 cerita tersembunyi di balik surat Al-Kahfi. Yang pertama, yaitu menceritakan 7 pemuda atau disebut Ashabul Kahfi dalam menyelamatkan diri di sebuah gua untuk menghindari Raja Kianus yang kejam, yang melarang rakyatnya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyuruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Yang kedua yaitu tentang pemilik 2 kebun dan sahabatnya. Dikisahkan bahwa pemilik 2 kebun itu diberikan keberlimpahan harta, sedangkan sahabatnya hidup dalam kemiskinan. Namun meski miskin, dia mendapat nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan temannya yang punya 2 kebun itu memiliki banyak harta dan pengikut. Lalu dia bersikap sombong dengan mengejek sahabatnya yang miskin karena tidak punya harta yang lebih banyak dan pengikut. Yang ketiga yaitu menceritakan pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa menyadari Nabi Khidir lebih pintar darinya sehingga dia ingin berguru kepada Nabi Khidir, tetapi permintaan itu ditolak. Yang keempat yaitu cerita tentang Zulkarnain yang berarti pemilik 2 tanda. Dari kisahnya dikendalikan oleh kekuasaan yang dipegang oleh orang yang memiliki kesadaran penuh bahwa kedudukan dan tahta adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab nuzul dari surat Al-Kahfi adalah orang-orang yang musyrikin yang menemui pendeta Yahudi. Mereka ingin mampu dan membatalkan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara bekerja sama dengan para pendeta Yahudi. Menurut riwayat, kaum Quraisy memerintahkan 2 orang, yaitu Uqbah bin Mu'its, Anad bin Al-Hayth. Keduanya pergi menemui pendeta Yahudi untuk mereka tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau dan apa yang dikatakannya. Al-Kisah, berangkatlah Uqbah bin Mu'its dan Anadir bin Al-Hayth ke Madinah dan mereka bertemu dengan pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi berkata, "Tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang sebenar-benarnya diutus. Sebaliknya, jika ia tidak mampu menjawabnya, maka ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi." Pemuda tersebut pun bertanya kepada Nabi mengenai 3 hal itu. Yang pertama yaitu kisah tentang pemuda zaman dahulu yang musafir
Yang kedua yaitu kisah tentang pengembara yang telah sampai ke Masyriq dan Maghrib. Yang ketiga yaitu bertanya tentang apa itu ruh. Mendapati pertanyaan itu, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu, tanpa menyebut insya Allah. Mereka pulang dan Rasulullah SAW menunggu wahyu dari malaikat Jibril untuk menjawab semua pertanyaan. Namun, wahyu yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah sedih karena wahyu atau jawaban dari Allah tak kunjung datang, hingga beliau tidak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Tetapi pada malam berikutnya, Jibril turun membawa wahyu, yaitu surat Al-Kahfi ayat ke-6 yang berada di dalamnya menegur atas kemurungan Rasulullah SAW dan menerangkan tentang pemuda Al-Kahfi, seorang pengembara, dan tentang ruh. Jadi inilah kisah dibalik sebab diturunkannya surat Al-Kahfi. Ada 4 keutamaan dalam surat Al-Kahfi. Yang pertama yaitu dipancarkan cahaya di hari kiamat. Yang kedua yaitu mendapat petunjuk dan bimbingan Allah. Yang ketiga diampuni dosanya di antara 2 Jumat. Yang keempat yaitu diselamatkan dari fitnah Dajjal. Dan yang kelima yaitu sakinah.